Naturalisasi pemain dalam dunia olahraga bukanlah hal yang baru. Selain timnas Indonesia, di negara Asia banyak tim yang mengandalkan pemain naturalisasi seperti Uni Emirat Arab hingga Cina. Setelah berhasil mengalahkan Bahrain di matchday ke-8 kualifikasi grup C, timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno. Dalam pertemuan pertama, skuad Garuda dipaksa menyerah dengan skor 2-1. Dua gol Cina dicetak oleh Behram Abdulweli dan Chang Yuning, sementara satu gol balasan Indonesia dicetak oleh Tom Haye. Sama-sama diperkuat pemain naturalisasi. Berikut daftar 5 pemain naturalisasi Cina yang patut diwaspadai timnas Indonesia. Jiang Guangtai atau Thias Browning. Pemain pertama ada Jiang Guangtai. Dia adalah seorang bek tengah yang berasal dari Inggris. Lahir di Liverpool, ia memiliki keturunan Tionghoa dari ibunya. Sejak usia muda, Jiang menimba ilmu di Akademi Everton dan sempat membela tim nasional Inggris di level U17 hingga U21. Pada tahun 2019, pemain yang memiliki nama asli Thias Browning itu memutuskan untuk pindah ke Cina dan bergabung dengan klub Shanghai Port. Perjalanannya di sepak bola Cina membawanya untuk dinaturalisasi hingga akhirnya ia memulai debutnya bersama tim nasional Cina pada Mei 2021. Sejak saat itu, Jiang Guangtai menjadi andalan di lini belakang timnas dengan mencatatkan lebih dari 30 penampilan. Dalam laga melawan Indonesia di Qingdao, Jiang terlibat dalam duel penting dengan pemain sayap Indonesia Witan Sulaiman yang menunjukkan peran krusialnya dalam menjaga pertahanan Cina. Secara keseluruhan, kehadiran Jiang Guangtai memberikan stabilitas dan pengalaman di lini belakang timnas Cina, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Alan Douglas Borges de Carvalho. Berikutnya ada Alan Douglas Borges de Carvalho atau yang akrab dipanggil Alan. Alan adalah seorang penyerang asal Brasil yang lahir di Sao Paulo. Ia memulai karir profesionalnya di Brasil sebelum merantau ke Eropa dan bergabung dengan Red Bull Salzburg. Pada tahun 2015, Alan memutuskan untuk pindah ke Cina dan bermain untuk Guangzhou FC, di mana ia menunjukkan performa yang impresif. Karena kiprahnya yang cemerlang di Liga Super Cina, ia mendapatkan kewarganegaraan Cina pada tahun 2019. 2 tahun kemudian, Alan melakukan debutnya bersama tim nasional Cina. Sejak saat itu, ia telah mencatat 13 penampilan dan berhasil mencetak 3 gol, menjadikannya salah satu pemain kunci dalam lini serang timnas Cina. Fernando atau Fernando Henrique da Conceição. Fernando adalah seorang gelandang sayap asal Brasil yang dikenal dengan nama Fernandinho. Ia lahir di Sao Paulo dan memulai karir profesionalnya di Brasil sebelum merantau ke Liga Portugal untuk bergabung dengan Estoril Praia. Pada tahun 2015, Fernando pindah ke Cina dan bermain untuk Chongqing Lifan, di mana ia mulai membangun reputasi sebagai pemain andal. Saat ini, ia membela Shanghai Shenhua dan terus menunjukkan performa impresif di Liga Super Cina. Berkat penampilannya yang konsisten, Fernando mendapatkan kewarganegaraan Cina dan memulai debutnya bersama tim nasional pada Maret 2024. Sejak saat itu, ia telah mencatat 6 penampilan dan berhasil mencetak 1 gol, menjadikannya salah satu opsi penting dalam lini serang timnas Cina. Li Ke atau Nico Yennaris. Pemain keempat ada Nico Yennaris atau Li Ke. Dia adalah seorang gelandang asal Inggris yang memiliki ibu berdarah Tionghoa. Ia lahir di London dan memulai karir sepak bolanya di Akademi Arsenal, di mana ia berkembang sebagai pemain muda berbakat. Selain itu, Li Ke juga sempat membela tim nasional Inggris di level junior. Pada tahun 2019, ia memutuskan untuk pindah ke Cina dan bergabung dengan Beijing Guoan. Kepindahannya ini membuka jalan bagi proses naturalisasinya, menjadikannya pemain naturalisasi pertama yang dipanggil ke tim nasional Cina pada tahun yang sama. Dikenal karena kemampuannya dalam mengatur tempo permainan di lini tengah, Li Ke menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Cina dan memberikan stabilitas serta kreativitas dalam mengendalikan alur serangan tim. Aikeson atau Elkeson de Oliveira Cardoso. Dan pemain kelima yaitu Aikeson atau Elkeson de Oliveira Cardoso, seorang pemain asal Brasil yang lahir di Coelho Neto dan memulai karir profesionalnya di Brasil sebelum memutuskan untuk merantau ke Cina pada tahun 2013.
Di sana, ia bergabung dengan Guangzhou Evergrande dan dengan cepat menunjukkan kualitasnya sebagai seorang striker tajam. Eriksen mencatatkan dirinya dalam sejarah sepak bola Cina sebagai pemain asing pertama tanpa keturunan Tionghoa yang dinaturalisasi dan diberikan kesempatan bermain untuk tim nasional. Debutnya bersama timnas Cina terjadi pada tahun 2019, di mana ia langsung menjadi bagian penting dari skuad. Dikenal sebagai salah satu pencetak gol terbanyak di Liga Super Cina, Eriksen membawa pengalaman dan ketajaman yang menjadi andalan dalam lini serang timnas.